Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua di rumah? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Jadi bisa mengikuti pembelajaran kita pada hari ini dengan baik. Baik anak-anak, kita masih melanjutkan pembelajaran kita di tema 1, selamatkan makhluk hidup, dan fokus pembelajaran kita hari ini adalah di muatan pelajaran SBDP. Kompetensi dasar yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini adalah memahami patung. Oke anak-anak, Ibu harap kalian bisa menyimak video ini sampai akhir sehingga informasi yang kalian dapatkan itu lengkap. Ya, jadi nanti sebelum mengerjakan tugas atau latihan soal, Ibu minta kalian baca dulu rangkuman materi yang Ibu share dan simak dulu video ini baru kalian mengerjakan tugasnya. Oke, kita mulai ya. Kita akan mengenal karya seni patung Nusantara. Indonesia memiliki beragam karya seni lokal. Nah, salah satu karya seni lokal yang Indonesia yang cukup terkenal di mancanegara adalah patung. Nah, ragam patung yang ada di setiap daerah disebut patung Nusantara. Nah, apa sih patung itu? Patung adalah karya seni yang dihasilkan dari pemaparan ekspresi, gagasan, dan ide seseorang pencipta seni. Patung itu termasuk karya seni tiga dimensi karena memiliki panjang, lebar, dan tinggi, serta dapat dilihat dari berbagai arah. Patung bisa juga disebut sebagai seni bentuk, sebab patung memiliki bentuk-bentuk yang indah. Patung dapat berbentuk tiruan manusia, hewan, tumbuhan, maupun benda yang dibuat dengan berbagai teknik. Nah, tujuan pembuatan patung itu adalah untuk dipajang dan dinikmati keindahannya. Sebagai sebuah karya seni, patung memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, patung sebagai patung religi sebagai sarana untuk beribadah atau bermakna religius. Patung monumen sebagai sarana untuk memperingati jasa seseorang, kelompok, atau peristiwa sejarah. Patung arsitektur sebagai pelengkap konstruksi bangunan, patung dekorasi sebagai penghias bangunan atau taman, patung seni untuk dinikmati keindahan bentuknya, patung kerajinan untuk dinikmati keindahan serta dapat diperjualbelikan. Nah, contoh patung Nusantara yang cukup terkenal adalah patung dari daerah Kasongan, Yogyakarta. Patung dari Kasongan umumnya terbuat dari tanah liat. Oleh sebab itu, kerajinan patung dari Kasongan biasa disebut dengan gerabah. Hasil kerajinan gerabah Kasongan bermacam-macam, seperti patung Punokawan dan Loro Blonyo. Nah, ini ada contoh patung Punokawan ya. Ini berasal dari Yogyakarta di daerah Kasongan yang terbuat dari tanah liat sehingga disebut dengan patung atau karya gerabah. Pembuatan patung Nusantara. Nah, untuk membuat patung Nusantara itu ada berbagai jenis bahan yang dapat digunakan. Secara umum, bahan untuk membuat patung itu dibedakan menjadi dua jenis, yaitu bahan lunak dan bahan keras. Alat dan teknik yang digunakan untuk membuat patung disesuaikan dengan bahan pembuatannya. Berbeda bahan, berbeda pula cara yang digunakan maupun alat yang digunakan. Mari kita simak ya. Bahan lunak. Nah, ini yang pertama kita akan membahas bahan lunak. Nah, yang dimaksud bahan lunak adalah bahan yang lembek dan mudah dibentuk. Contoh bahan lunak adalah tanah liat, lilin, sabun, dan plastisin. Alat untuk membuat patung dari bahan lunak ini antara lain ada yang namanya butsir, cetakan, dan meja putar. Kalian bisa lihat gambarnya ya. Ini ada butsir, cetakan, meja putar. Ini adalah alat-alat untuk membuat patung dari bahan lunak. Nah, bahan lunak itu contohnya apa saja? Ada sabun batang, plastisin, tanah liat. Pokoknya bahan-bahan yang mudah untuk dibentuk itu berarti namanya bahan lunak. Nah, untuk membuat patung dari bahan lunak, ada 3 teknik yang dapat digunakan. Yang pertama dengan teknik ukir, yaitu teknik membuat patung dengan mengukir bahan yang diinginkan menggunakan butsir. Nih, jadi butsir ini bisa digunakan untuk mengukir. Ya,
Kemudian yang kedua ada teknik cetak tekan, yaitu teknik membuat patung dengan cetakan kemudian ditekan. Nah, ini alatnya. Nanti bahannya dimasukkan ke sini baru dicetak dan ditekan. Nanti setelah cetak ada dilepas, dia akan membentuk karya atau hasil yang kita inginkan. Yang ketiga, teknik membentuk langsung, yaitu teknik membentuk langsung patung dengan membentuknya secara langsung di atas meja putar. Nanti di sini mungkin kalian pernah lihat ya, di televisi atau di internet, biasanya orang menggunakan meja putar ini untuk membuat patung atau gerabah. Biasanya bahannya yang digunakan adalah tanah liat. Jadi mejanya diputar sambil ditekan-tekan langsung. Kemudian nanti akan membentuk hasil karya sesuai yang diinginkan. Lanjut, yang kedua adalah bahan keras. Bahan keras merupakan bahan yang bersifat keras dan sulit untuk dibentuk. Contoh bahan keras adalah batu, kayu, dan marmer. Alat untuk membuat patung dari bahan keras yaitu ada palu, pahat, dan amplas. Ini palu dan pahat ya. Ini palunya, ini pahatnya, dan ini amplas. Amplasnya ini berguna untuk menghaluskan hasil akhirnya nanti. Sedangkan palu dan pahatnya digunakan untuk mengukir bahan tadi untuk dijadikan patung. Nah, patung dari bahan keras memerlukan teknik tertentu, yaitu tekniknya teknik pahat. Nih, seperti ini ya. Kalian bisa cari simak di YouTube atau mana, bagaimana sih membuat patung dengan cara dipahat. Ya, nanti kalian bisa lihat. Teknik pahat dilakukan dengan mengurangi bahan sedikit demi sedikit menggunakan alat pahat. Setelah menjadi bentuk yang diinginkan, permukaan bahan dihaluskan menggunakan amplas. Nah, amplas ini tadi supaya permukaan patungnya menjadi lebih halus. Lanjut, jenis-jenis patung. Nah, berdasarkan perwujudan atau bentuk, ya, ada yang namanya patung figuratif dan ada patung non-figuratif. Patung figuratif merupakan patung yang realis atau nyata. Jadi bentuknya di dunia itu ada, sehingga kita bisa mengenalinya. Itu namanya patung figuratif. Nah, misalnya menyontoh bentuk manusia, hewan, dan tumbuhan, serta benda-benda di sekitar kita. Nah, kalau patung non-figuratif itu bentuknya abstrak, itu tidak nyata. Nih, seperti ini. Bentuknya tidak jelas seperti apa, tapi bisa dinikmati keindahannya. Ini namanya patung non-figuratif. Tidak mencontoh benda-benda nyata di dunia ini. Kemudian berdasarkan posisi, ada patung lengkap dengan posisi berdiri, ada patung lengkap dengan posisi duduk, kemudian ada patung buste. Buste ini adalah patung yang menggambarkan dari kepala sampai dada, dadanya juga tidak lengkap ya. Sedangkan patung torso ini dari leher sampai badan dan juga tidak lengkap, ini namanya patung torso. Oke, lanjut. Berdasarkan fungsi, patung dibedakan menjadi patung pemujaan. Pasti berdasarkan fungsinya digunakan sebagai pemujaan. Biasanya ada pemujaan di agama-agama tertentu yang menggunakan patung. Kemudian ada juga patung monumen sebagai memperingati jasa-jasa para pahlawan, dibuatkan patung monumen. Dan ada juga patung miniatur, mungkin kalian pernah melihat ya, ini bentuk candi, tapi bentuknya mini, sehingga disebut dengan patung miniatur. Dan ada juga patung dekorasi. Nah, patung dekorasi ini tadi khususnya fungsinya untuk memberikan efek keindahan, biasanya dipajang di bangunan atau di taman-taman. Lanjut. Nah, patung Nusantara itu dalam pembuatannya pasti ada makna-makna tertentu yang ingin disampaikan. Nah, patung merupakan karya seni 3 dimensi yang diciptakan dengan imajinasi, ekspresi, dan ide. Dalam sebuah patung biasanya terkandung makna dan simbol yang sesuai dengan tujuan pembuatan patung. Nah, kita perhatikan ya. Di sini ada 2 patung. Yang pertama ada patung pemuda membangun. Ini tempatnya di Jakarta. Nah, maknanya apa ini? Kenapa ada posisinya seperti ini? Ya, kenapa penampakannya seperti ini? Nah, ternyata itu ada maknanya, yaitu wujud seorang pemuda gagah dan kuat sedang memegang bak piring berisi api. Patung tersebut dibuat sebagai penghargaan untuk keikutsertaan pemuda dan pemudi dalam pembangunan Indonesia. Piring berisi api menggambarkan semangat pembangunan yang tidak pernah padam. Jadi ada maksudnya setiap wujud karya seni itu, terutama karya seni patung.
Lanjut kedua, ada patung Garuda Wisnu Kencana atau biasa disebut dengan patung GWK. Nah, tempatnya ada di Badung dan Bali. Ini salah satu patung besar yang ada di Indonesia ya. Patung tersebut berwujud Dewa Wisnu sebagai dewa pemelihara dalam agama Hindu yang sedang mengendarai burung Garuda. Patung tersebut mengisahkan rasa bakti dan pengorbanan burung Garuda. Garuda bersedia menjadi kendaraan Dewa Wisnu agar dapat menyelamatkan ibunya dari perbudakan. Langkah-langkah untuk membuat patung. Nah, sebelum membuat patung, sebaiknya kita buat dulu rancangannya. Nah, rancangannya itu apa? Rancangan perlu dibuat agar karya seni yang kita inginkan atau karya patung yang ingin kita buat itu berhasil sesuai dengan keinginan kita. Dikira-kira dulu gambarnya seperti apa ya. Jadi nanti kita bisa membentuknya. Oh, saya misalnya ingin membuat patung gajah nih. Ah, berarti kalau patung gajah, apa saja ini yang perlu disiapkan? Dirancang dulu. Perlu ada belalai, ada telinga yang besar, badan yang besar. Jadi nanti bahannya perlu seberapa, warnanya apa saja, itu penting. Ya, itu namanya kita sebelum membuat patung, kita perlu membuat rancangan yang terlebih dahulu. Nah, di sini kita bisa buat rancangannya dengan cara membuat sketsa terlebih dahulu. Nah, sketsa ini apa? Sketsa itu merupakan gambar rancangan yang kasar dan bersifat sementara. Itu perlu. Jadi kita punya bayangan, oh nanti saya mau bentuknya ini. Seperti itu ya, seperti dijelaskan tadi. Setelah membuat sketsa, kita memilih alat dan bahan yang akan digunakan. Yang lebih cocok apa nih? Bahan keras, bahan lunak, atau bahan yang mana? Nah, setelah tahu bahan-bahannya, pilih juga alat-alatnya yang sesuai. Oh, saya pakai bahan lunak nih. Saya perlu apa ya? Oh, saya perlu butsir kah? Perlu cetakan kah? Atau mau dibentuk langsung, berarti perlu meja putar, seperti itu. Ya. Nah, setelah tahu bahan alatnya seperti apa, baru kita pilih tekniknya yang cocok. Teknik apa yang perlu, butsir kah, cetak tekan kah, atau teknik pahat kah, disesuaikan dengan bahan yang kita gunakan. Nah, patung-patung yang ada di Indonesia, jadi banyak ya patung-patung yang ada di Indonesia, mungkin setiap provinsi atau daerah punya patung yang menjadikan ciri khas dari daerah tersebut. Nah, ini contohnya ya, ada Monumen Tonggak Samudra adalah patung karya Gregorius Sidarta yang berada di Tanjung Priok yang menjadi identitas Jakarta. Kemudian ada contoh patung Mangga. Tugu Mangga merupakan identitas daerah Indramayu dan Jawa Barat. Dan yang ketiga ini ada contoh patung Bekantan, merupakan identitas dari kota Banjarmasin di Kalimantan Selatan. Ayo, di balik papan, identitasnya patung apa? Boleh jawab di komen ya. Lanjut. Nah, biasanya dalam pembuatan patung itu kan kita misalnya nih contohnya saja dari gerabah atau kayu atau batu itu kan biasanya tidak memiliki warna kecuali kayak dibuat dari plastisin sudah ada warna bawaan. Nah, kalau tidak ada warna untuk memperindah patung itu kita bisa mewarnainya. Nah, jadi ada beberapa jenis warna yang bisa kita pakai untuk membuat patung atau mewarnai patung. Yang pertama ada cat poster, yang kedua ada cat akrilik. Kita bahas dulu yang namanya cat poster. Cat poster biasa disebut dengan cat plakat, merupakan cat yang bersifat menutup secara merata. Nah, cat poster mengandung bahan dasar minyak sehingga menghasilkan warna yang mengkilap, ya. Biasanya cat poster memiliki warna dasar merah, biru, kuning, hitam, dan putih. Cat akrilik. Nah, cat akrilik ini merupakan cat yang bersifat cepat mengerah saat kering. Cat akrilik mengandung bahan dasar plastik sehingga dapat kering dengan cepat. Cat akrilik harus digunakan dengan cepat sebelum mengering. Setelah kering, warna yang dihasilkan cat akrilik ini susah dihapus. Jadi kalau warnanya menggunakan cat akrilik ini harus hati-hati dan teliti. Karena kalau sudah salah, sulit untuk diperbaiki karena tadi sifatnya mudah mengering saat dingin. Yang ke selanjutnya, teknik mewarnai patung. Nah, jadi tadi sudah tahu warna-warna yang bisa kita pakai untuk mewarnai patung, kita harus tahu juga teknik mewarnainya seperti apa. Di sini ada dua jenis teknik. Yang pertama ada teknik pewarnaan akuarel, dan yang kedua teknik pewarnaan plakat. Nah, untuk pewarnaan akuarel adalah teknik mewarnai patung dengan sapuan warna yang tipis.
Bahan pengencer seperti minyak atau air ditambah dalam jumlah banyak ke dalam cat. Dengan demikian, warna yang dihasilkan akan cenderung tipis dan transparan. Itu kalau kita pakai teknik akuarel ya. Nah, jika kita menggunakan teknik pewarnaan plakat, maka kita menggunakan sapuan warna yang tebal. Bahan pengencer ditambahkan ke dalam jumlah sedikit. Jadi jumlah bahan pengencer itu sedikit saja sehingga warnanya itu masih pekat dan kental. Dengan demikian, warna yang dihasilkan cenderung pekat. Nih kalian bisa lihat perbedaannya. Kalau cat akuarel hasil akhirnya bagaimana, teknik pewarnaan plakat itu hasilnya bagaimana. Terlihat sekali ya bahwa kalau teknik pewarnaan akuarel itu warnanya tipis, sedangkan teknik pewarnaan plakat itu warnanya pekat, terang, dan cukup tebal. Nah, anak-anak, biasanya di dalam setiap pembuatan karya seni ada yang namanya proses pameran. Pameran itu tujuannya untuk memajang hasil karya kita untuk menikmati keindahannya oleh orang lain. Jadi kita bisa melakukan pameran. Ya, untuk melakukan pameran tentu ada beberapa tahap yang perlu disiapkan. Yang pastinya kita harus menyiapkan bahan yang akan kita pamerkan atau yang kita pajang terlebih dahulu. Nah, khusus di tema satu ini kita membahas yang namanya patung. Maka nanti yang jadi bahan untuk kita pamerkan adalah patung. Oke, nah untuk tugas keterampilan kalian adalah kalian bisa membuat patung atau hewan dari bahan lunak. Boleh plastisin, boleh sabun bata, boleh tanah liat. Tapi jika kalian juga misalnya ingin membuat patungnya dari bahan keras dan kalian mampu, bisa juga tidak masalah, ya. Nah, di sini jika kalian ingin membuat dari bahan lunak, tadi Ibu sudah katakan bisa dari sabun batang, bisa dari plastisin atau tanah liat. Nah, untuk plastisin, kalian juga bisa membuat plastisinnya sendiri. Kalian cari tutorialnya di YouTube bagaimana cara membuat plastisin sehingga bisa lebih murah dalam pembuatan bahannya, tidak semahal plastisin. Itu kalau tidak salah menggunakan bahan dasar tepung. Jadi kalian bisa coba-coba sambil berkreasi di rumah. Ya. Baik, Ibu akhiri sampai di sini anak-anak ya. Jika ada masih hal-hal yang kalian belum pahami, silahkan tanyakan di grup WhatsApp atau tanyakan ke Ibu. Ya, jangan sampai kalian tidak mengerti dan diam saja. Ibu tidak mau seperti itu. Jadi kalian harus berani bertanya supaya apa yang menjadi kebingungan kalian itu dapat diselesaikan. Baik anak-anak, Ibu akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.